yang terkait untuk pemeriksaan masih dalam pendalaman dari pihak penyidik, ada beberapa tim di sana, makanya nanti update-nya akan kita sampaikan kembali. Karena juga dari Jumat sampai Minggu kemarin juga ada kegiatan dan tadi secara khusus juga sampai ke Kapolri sedang berproses. Apa yang sedang dilakukan oleh Bareskrim ya kami memberikan dukungan. Namun kalau hanya sebatas persoalan terkait dengan transaksi keuangan menggunakan rekening pribadi atau rekening yayasan. Yang kedua, persoalan menyangkut masalah zakat, masalah dana BOS. Itu uang receh ya, uang yang terlalu kecil dengan jumlah kekayaan atau apa yang disimpan di rekening yang jumlahnya itu puluhan triliun. Saudara APG dan beliau menyampaikan bahwa beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia melakukan ataupun menyampaikan bahwa semua transaksi terkait dengan keuangan di yayasan tersebut harus berdasarkan perintah beliau. Artinya beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman PPATK, ada kesesuaian bahwa rekening pribadi APG digunakan untuk melakukan operasional terhadap yayasan tersebut. Kami menduga ada dugaan terkait dengan tindak pidana yayasan, di mana rekening APG yang jumlahnya ratusan digunakan untuk menerima dana BOS, juga menerima aliran dana pendapatan dari yayasan. Itu yang kami dalami, dan mungkin dalam minggu ini kami akan melakukan gelar perkara untuk bisa meningkatkan ke proses penyidikan. Namun itu masih menunggu hasil gelar perkara yang akan kami laksanakan pada minggu ini. Bareskrim bongkar siasat Panji Gumilang lakukan dugaan pencucian uang, begini caranya. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus, Bareskrim Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan menyebut pengasuh pondok pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang diduga menggunakan beberapa pola tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Salah satunya menggunakan pola mencampurkan proses aliran dana yang masuk ke Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI Al Zaitun. Ada dugaan pola transaksi tindak pidana pencucian uang baik secara struktur atau diputar balikkan, maupun dengan cara mencampurkan proses aliran dana, kata Wisnu di Bareskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 8 Agustus 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Senin 7 Agustus 2023 kemarin, lanjut Wisnu diakui oleh Panji kalau seluruh transaksi keuangan YPI Al Zaitun menggunakan rekening pribadi. Seluruh proses transaksi keuangan juga diakui mesti atas persetujuannya selaku Dewan Pembina YPI Al Zaitun. Beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia menyampaikan bahwa semua transaksi terkait dengan keuangan di yayasan tersebut harus berdasarkan perintah beliau, ungkap Wisnu. Pengakuan Panji ini menurut Wisnu sesuai dengan laporan hasil analisa atau LHA, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Rencananya penyidik akan melaksanakan gelar perkara akan meningkatkan perkaranya ke tahap penyidikan. Mungkin dalam minggu ini kami akan melakukan gelar perkara untuk bisa meningkatkan ke proses penyidikan, katanya. Diberitakan sebelumnya Bareskrim Polri menemukan adanya indikasi korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan zakat yang dilakukan Panji selaku pengasuh pondok pesantren Al Zaitun. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan saat ini menyampaikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis yang dilakukan penyidik di Dirtipideksus Bareskrim Polri bersama PPATK serta ahli TPPU. Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait pengelolaan zakat oleh PG atau Panji Gumilang, kata Ramadan kepada wartawan Jumat 21 Juli 2023. Sebagaimana diketahui, Panji kekinian tengah terseret 2 kasus yang ditangani Bareskrim Polri. Pertama, terkait kasus penistaan agama, ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong atau hoax. Dalam perkara tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Bareskrim Polri telah menetapkan sebagai tersangka
dan menahannya, Panji dijerat dengan pasal 156A KUHP dan atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sedangkan kasus TPPU yang ditangani di Tipideksus Bareskrim Polri hingga kekinian masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik sejauh ini telah memeriksa 14 saksi. Sebagaimana diketahui, Panji kekinian tengah terseret 2 kasus yang ditangani Bareskrim Polri. Pertama terkait kasus penistaan agama, ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong atau hoax. Dalam perkara tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Bareskrim Polri telah menetapkan sebagai tersangka dan menahannya. Panji dijerat dengan pasal 156A KUHP dan atau pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.